Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Arifka Putri dari Prodi D4 Kebidanan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai semester 3. Di sini saya akan menjelaskan susunan tulang panggul dan susunan kepala bayi. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor persalinan. Faktor persalinan itu ada 3, yang pertama power, yang kedua Fezek, yang ketiga Fessinger. Nah, faktor persalinan ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian keras atau tulang panggul dan bagian lunak atau ligamen. Panggul dibentuk oleh 3 tulang utama, yakni 2 os coccygeae, 1 tulang os sacrum, dan 1 tulang os coccygeus. Dan pada tulang os coccygeae ini terbentuk dari 3 tulang, yaitu tulang ilium, tulang ischium atau tulang duduk, dan yang terakhir tulang pubis atau tulang kemaluan. Pada os ilium ini terdapat tulang yang menebal yang disebut dengan crista iliaca, dan di depan crista iliaca ini ada tonjolan yang disebut spina. Yang pertama yaitu spina iliaca anterior superior, dan yang kedua ada spina iliaca anterior inferior, dan yang ketiga ada spina iliaca anterior superior, dan yang terakhir ada spina iliaca posterior inferior. Lalu di dalam tulang ilium ada tulang yang memanjang yang menonjol yang disebut linea innominata atau linea terminalis. Linea innominata ini terbagi menjadi pelvis mayor dan pelvis minor. Selanjutnya tulang ischium. Tulang ischium ini berada di bawah tulang ilium, dan tulang ischium ini terbagi jadi beberapa tulang. Yang menebal di bagian bawah disebut tuber ischium, dan yang berlobang ini disebut foramen obturatorium. Berbentuk cawan ini disebut dengan acetabulum. Tempat bersambungnya pangkal paha ini yang melengkung besar disebut isadicum insula mayor, dan yang melengkung kecil ini disebut dengan isadicum insula minor. Di antara isadicum insula mayor dan minor terdapat tulang yang menonjol yang disebut dengan spina isadica, dan penghubung antara pubis dan ilium disebut ramus superior anterior, dan di bawahnya disebut ramus superior interior. Di antara ramus superior interior kanan dan kiri membentuk segitiga yang disebut arcus pubis, dan di antaranya itu disebut dengan symphysis pubis. Selanjutnya tulang pembentuk panggul yang disebut dengan sacrum. Sacrum itu ada di atas yang melebar dan di bawahnya yang mengecil. Di sacrum ini ada tulang yang menonjol yang disebut dengan promontorium, dan juga sayap sakrum. Di antara sakrum ini ada
pembatas dan di antara ruas tulang sakrum itu terdapat lubang yang disebut dengan foramen sacralis anterior, dan itu merupakan tempat lewatnya saraf-saraf. Yang terakhir ada coccygeus. Coccygeus ini berhubungan dengan sakrum yang disebut articulatio sacrococcygeus. Pada coccygeus ini terdapat 4 ruas tulang, dan saat persalinan tulang ini akan memanjang 2,5 cm. Nah, sedikit aku jelaskan apa itu tulang panggul. Tulang panggul itu adalah serangkaian tulang yang terletak di antara tulang punggung dan kaki. Area ini menjadi saraf penting bagi tubuh karena saraf utama, organ reproduksi, kandung kemih, dan juga usus berdekatan dengan tulang panggul. Tulang penyusun kepala janin, 2 os frontalis kiri dan kanan, 2 os parietal kiri dan kanan, 1 os vital, dan 2 temporal kiri dan kanan. Sutura pada tengkorak kepala janin. Yang pertama, sutura frontalis. Yang kedua, sutura coronalis. Yang ketiga, sutura sagittalis. Dan yang terakhir ada sutura lamboidalis. Ubun-ubun kecil atau fontaner minor berbentuk segitiga terdapat pada struktura sagittalis dan bersilang dengan struktura lamboidalis. Sebagai penyebut dalam persalinan atau petunjuk letak belakang kepala. L mayor atau ubun-ubun besar berbentuk segi 4 terdapat di sutura sagittalis dan sutura frontalis bersilang dengan struktura coronalis. Petunjuk letak puncak kepala. Diameter kepala janin yang pertama suboccipito ke bregmatica 10 cm. Yang kedua suboccipito ke frontalis 11 cm. Dari fronto ke occipito 12 cm. Dari occipito ke mento 13 cm. Dari submento ke bregma 10 cm. Bipariental kiri dan kanan 9,5 cm. Bitemporal kiri dan kanan 8 cm. Dari fronto ke occipital Tulang kepala atau tulang tengkorak ini adalah sekumpulan tulang yang membentuk struktur wajah dan kepala sekaligus melindungi otak dari benturan. Tulang kepala ini dibagi menjadi 2 kelompok utama. Yang pertama tulang kepala atau kranium, dan yang kedua ada tulang wajah. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.